Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Haleluya. Yang dalam sepekan ini terkagum-kagum akan penyertaan dan kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangannya tinggi. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam ibadah kita. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kalau Engkau boleh menyertai kami kembali di dalam bait-Mu Tuhan, berkumpul untuk menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan atas kebaikan yang begitu banyak yang Kau berikan kepada kami. Sampai kami terkagum-kagum Tuhan. Begitu hebat yang Kau memelihara hidup kami. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Begitu besar kasih setia-Mu dan anugerah-Mu menyertai hidup kami ya Tuhan. Sampai kami terkagum-kagum. Begitu baik dan kasih-Mu yang begitu besar menghinggapi kami ya Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh kami kagum Engkau Tuhan.
adalah pujian kepadamu Tuhan. Kami tahu mungkin banyak di antara kami datang dengan berbagai macam keadaan Tuhan. Dan begitu banyak penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu caranya begitu hebat Tuhan. Kami rasakan. Bagi kami mungkin mustahil kami bisa menghadapi kehidupan dan pergumulan kami. Tapi kami tahu ada Tuhan yang ajaib. Ada Tuhan yang benar, yang jalannya selalu bukakan bagi kami. Dan kami bisa mampu bertahan sampai hari ini. Kami siap memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Dan kiranya Tuhan yang menyertai kami. Dan kami pulang dengan pribadi yang baru dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang siap memulai ibadah kita. Sama-sama katakan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang benar, Tuhan yang menyertai kita. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kita serukan sekali lagi. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar.
raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita lagi. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Cepat Tuhan serukan. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Izinkan saya sedikit menceritakan kebaikan Tuhan dari begitu banyaknya kebaikan Tuhan. Mungkin ada beberapa jemaat Tuhan yang tahu kalau saya memiliki seorang anak yang dari bayi ataupun dari lahir itu dianugerahi penyakit langka, yaitu atresia biliar namanya. Atresia biliar ini singkat cerita adalah satu penyakit kegagalan terbentuknya organ saluran empedu secara normal yang mengakibatkan kerusakan hati pada bayi yang baru lahir. Jadi intinya cairan yang dihasilkan hati ini tidak bisa mengalir ke dalam usus atau lambungnya untuk mencerna makanan. Singkat cerita, anak saya ketika berusia 2 bulan harus melakukan operasi di mana harus dibuatkan saluran yang baru, menggantikan saluran empedu yang rusak itu dengan ususnya dia sendiri. Tapi kenyataan saya harus menerima bahwa operasi yang dia lakukan itu sebetulnya tidak menyembuhkan, tapi hanya memperlambat atau menunda kerusakan hatinya lebih parah lagi. Dan pada akhirnya tindakan yang harus dilakukan adalah transplantasi hati ataupun cangkok hati. Itu adalah jalan terakhir. Tapi hari ini juga saya mengajak teman seperjuangan saya yang biasa saya berobat di RSCM. Yang anaknya sama seperti saya, dia duduk di atas. Anaknya juga sama seperti anak saya atresia biliar, tapi bedanya anaknya sudah ditransplantasi hati ataupun dicangkok hatinya. Buat Bapak Ibu yang belum tahu, manusia yang melakukan cangkok ataupun transplant organ, sepanjang umur hidupnya dia harus meminum obat anti imun. Jadi tubuhnya dipaksa untuk ditekan imunnya agar organ yang dicangkok atau ditempel tidak terjadi penolakan. Itulah kehidupan yang harus saya terima. Walaupun anak saya sampai hari ini belum ditransplant,
Tapi bayang-bayang setiap harinya saya harus menghadapi kalau anak saya kemudian hari saya tidak tahu kapan harus ditransplant. Di dalam keadaan yang saya harus alami itu ada keadaan takut, khawatir yang menghampiri setiap hidup yang saya jalani. Karena saya tidak tahu keadaan ini sampai kapan harus saya alami. Tapi saya tahu di dalam kebenaran firman-Nya saya diingatkan untuk terus fokus kepada Tuhan. Karena masalah ini akan terus menghampiri dan mendampingi saya sepanjang saya tidak tahu kapan. Dan pada akhirnya saya memilih untuk menyerah pada diri saya dan berserah kepada Tuhan. Mengikuti setiap proses, jalan dan caranya Tuhan. Dalam proses saya mengerti kehendak Tuhan, banyak kuasa yang Tuhan tunjukkan pada hidup saya. Kalau Bapak Ibu ada yang ingat, 2 tahun lalu saya pernah bersaksi di sini, di mana anak saya harus ditransplantasi hati tahun 2022. Tapi pada akhirnya mukjizat terjadi pada anak saya. Waktu itu kerusakan hatinya semakin parah pada saat usianya 4 tahun. Dan tiba-tiba fungsi hatinya kembali membaik. Dokter pun bingung, terjadi anomali medis. Dan akhirnya anak saya tidak jadi ditransplant di tahun 2023. Dan kedua, baru aja 2 bulan lalu di April kemarin, anak saya kembali, fungsi hatinya naik kembali. Pada saat itu saya bingung dengan istri, apakah harus masuk ke persiapan transplant lagi? Karena pada saat itu, pada saat sudah screening, semua sudah siap, sudah selesai. 1 minggu setelah screening, ternyata tiba-tiba hatinya normal lagi. Perbaikan lagi. Dan puji Tuhan 2 bulan lalu juga, perbaikan hati terjadi pada anak saya lagi. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya tidak pernah tahu cara Tuhan bagaimana bekerja. Sampai hari ini walaupun semua terjadi begitu aja, gejolak kehidupan yang terjadi dalam hidup saya akan terus berjalan. Tapi saya percaya, mungkin kata dokter secara medis adalah sebuah kemustahilan hati anak saya bisa pulih lagi tanpa transplantasi hati. Tapi saya percaya dan terus percaya sampai hari ini ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada mukjizat di dalam Tuhan. Tuhan pun sanggup kalau Tuhan mau menyembuhkan, menormalkan hati anak saya. Walaupun begitu, saya tahu hanya tetap kehendak Tuhan yang jadi. Bukan keinginan saya. Tapi saya tetap belajar mengerti kehendak Tuhan harus apa lewat keadaan yang saya alami. Mungkin dari setiap kita ada pergumulan hidup, ada permasalahan hidup. Yang mungkin terkadang kita berpikir saya masih sanggup. Saya masih bisa dengan kemampuan dan kekuatan saya. Tapi percayalah, tanpa kasih karunia, anugerah Tuhan dan campur tangan Tuhan, semua itu gak ada artinya. Dan kita akan menjadi lemah pada waktunya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kiranya pujian ini mengingatkan kita kembali. Bukan karena kuat dan gagah kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Tapi semua karena anugerah dan campur tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu.
semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan satukan segenap hati kita semua. Kita yang ibadah di gedung ini maupun mungkin online dimanapun kita semua berada. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puja, kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi ini Bapa. Pagi ini kami semua masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Pagi ini Tuhan masih memberikan pada kami kesempatan, waktu dan kehidupan. Sehingga kami ada sebagaimana kami semua ada. Dan Tuhan yang juga sudah menghantar kami jemaat-Mu untuk kembali datang dan beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Menaikkan pujian, penyembahan dan doa kami. Melayani Tuhan dan juga jiwa-jiwa. Bahkan tiba saatnya buat kami untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang sangat baik ini ya Bapa. Berfirmanlah buat kami, Roh Kudus berbicara buat kami semua lebih banyak daripada setiap kata-kata yang hamba-Mu ucapkan dari mimbar ini. Sebab pengkhotbah sejati adalah Engkau sendiri yang akan berbicara dalam hati kami masing-masing sesuai dengan kedatangan kami, kebutuhan kami dan juga pergumulan kami. Dan kami percaya firman Tuhan yang Kau ucapkan di hati kami tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan mengerjakan kuasa yang sangat besar, dan semua hanya oleh kasih karunia-Mu semata-mata. Sucikan, kuduskan kami semua Bapa. Kami siap buat firman Tuhan pada pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih buat saudara yang sudah layani kita dengan semangat pagi ini ya. Pertama saya ucapkan shalom buat kita semua. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang gereja dan gembala sampaikan. Saya bisa kembali layani jemaat Tuhan di tempat ini ya. Untuk yang ke sekian kalinya ya. Ke 1000 kali mungkin ya ada ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih banyak buat kesempatan pagi ini. Pagi ini saya akan sampaikan satu firman Tuhan. Divine intervention ya, divine intervention atau campur tangan ilahi. Puji nama Tuhan ya. Pagi ini kita akan coba melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan ada dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap musim demi musim yang kita jalani, bahwa mata Tuhan, wajah Tuhan dan tangan Tuhan tidak pernah berlalu daripada kehidupan kita lewat apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih, baik sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin. Dalam segala hal yang terjadi di hidup kita sebagai anak-anak Bapa, tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan, gak ada satupun hal yang terjadi tanpa Bapa mengetahui, gak ada satu kejadian demi kejadian yang terjadi tanpa izin daripada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana divine intervention atau campur tangan ilahi itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan
anak-anak Tuhan dan khususnya dalam kehidupan satu tokoh di Alkitab yang nanti kita akan baca bersama-sama ya. Divine intervention, campur tangan ilahi. Katakan sama-sama campur tangan ilahi. 2, 3. Puji Tuhan ya. Kita lihat sebuah ayat dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan 24. Firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada amin? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebetulnya yang tidak berkenan juga Tuhan tetapkan semua ya. Tapi Alkitab ingin menegaskan pada kita bahwa Allah, Bapa yang baik, mengatur langkah kehidupan. Orang bilang nasib atau takdir. Langkah-langkah hidup yang harus kita lewati dan kita jalani, semuanya diatur oleh Tuhan. Saya kasih agak tebal sedikit kata-kata berkenan dan jatuh. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, tugas kita sebagai anak-anak Bapa adalah hidup berkenan kepada Allah. Tidak berarti Allah tidak melibatkan sebuah kejatuhan di dalamnya. Kadang-kadang anak Tuhan separuh memahami kalau Tuhan yang pimpin hidup kita, mana mungkin kita gagal. Kalau Tuhan yang atur langkah hidup kita, mana mungkin sih kita rugi. Kalau Tuhan yang atur kehidupan kita, mana mungkin anak kita sakit. Seperti kesaksian tadi worship leader, terima kasih banyak ya. Saya tahu untuk menyaksikan itu tidak mudah. Anak berapa Pak? 1, 2? 1 ya. Saya juga anak cuma 1. Waktu dia kesaksian saya membayangkan, aduh Tuhan. Ini luar biasa sebetulnya ya. Kita bapak-bapak, ibu-ibu tahulah, anak kan segala-galanya ya. Buat kita, itu kalau seperti itu ya luar biasa ya. Saya angkat topi, terima kasih buat kesaksiannya. Buat siapa lagi tadi di atas yang anaknya mirip-mirip itu ya. Jadi kalau Tuhan menetapkan langkah hidup kita dan langkah anak-anak kita, masa sih dia lahir dengan keadaan seperti itu? Kadang-kadang kalau kita lemah kita bisa berteriak, di mana sih Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan semua terjadi? Kita udah hidup berkenan. Baca Alkitab, berdoa, pelayanan, perpuluhan, lakukan semua all out buat Tuhan. Kenapa masih ini semua terjadi? Anakku kenapa harus transplantasi hati misalnya. Sementara anak orang di luar sana yang gak kenal Tuhan, yang punya judi online, yang punya prostitusi, anaknya 4, gemuk-gemuk, sehat-sehat, ganteng-ganteng, cakep-cakep, pinter-pinter Tuhan. Banding-banding kok kayaknya Tuhan tuh salah bikin ketetapan gitu ya. Harusnya kan anak mereka yang sakit, anak kita yang sehat. Sebab kita kan anak-anak Tuhan. Gimana sih Tuhan? Nah kadang-kadang kita dalam segala kelemahan kita bisa komplain sama Tuhan. Tetapi kembali ke ayat ini, tugas kita hanya hidup berkenan. Apakah kita ada di atas atau di bawah? Waktu sehat atau sakit? Waktu kaya atau miskin? Waktu berhasil atau gagal? Bagaimana kita menyikapi keadaan demi keadaan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan? Itu tugas kita. Tugas kita bukan mempertanyakan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Tugas Tuhan mengatur naik atau turun. Ke atas atau ke bawah. Dilempar ke atas atau dijatuhkan ke bawah. Itu bagian Tuhan. Jangan kita beralih profesi jadi Tuhan dan ngatur-ngatur Tuhan. Supaya Tuhan bikin hal yang berkenan di hati kita. Tugas kita menyerah dan berserah, hidup berkenan, biar Tuhan yang pimpin semuanya. Sebab sejatuh-jatuhnya kita, Alkitab berkata Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang kita. Saudara, kalau Tuhan menopang artinya lebih tinggi yang ditopang atau yang menopang. Apabila kita jatuh, Tuhan menopang. Tuhan di bawah apa di atas? Di bawah.
Sejatuh-jatuhnya kita, tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Selalu Dia topang kita, kuatkan kita, pertahankan kita. Sejatuh-jatuhnya kita. Maka Tuhan juga bilang, firman Tuhan bilang, sampai masa putih rambutmu aku akan tetap lebih tinggi yang digendong atau yang menggendong. Saya kalau gendong anak saya di pundak saya nih. Artinya pantat dia sejajar sama hidung saya. Kepala dia di atas kepala saya. Alkitab bilang sampai masa putih rambutmu. Tuhan tetap di bawah kita. Menopang, menguatkan, mensupport kita. Ada amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi kita memang kadang tidak bisa memilih tentang jalan hidup yang harus kita lewati. Kalau suruh pilih pasti nggak mau juga ya. Jujur aja saudara. Kalau suruh pilih banyak dari kita nggak mau menjalani hidup yang sedang kita jalani. Beberapa hal kita nggak mau lewati. Tapi ya kita nggak bisa menghindar dari apa yang sudah Tuhan tentukan. Maka saya percaya begini, jalan hidup manusia sudah Tuhan tentukan dari A sampai Z. Harus begitu, itu namanya takdir. Tugas kita memilih bagaimana kita menjalaninya. Kita nggak bisa pilih beberapa hal di hidup kita. Kita hanya bisa memilih harus dijalani dan bagaimana cara kita menjalaninya. Balik lagi, jalani dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin? 1 Samuel 2 ayat 7 dan 8. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Allah menjadikan kaya, membuat miskin, merendahkan, meninggikan. Balik lagi, itu bagian Tuhan. Haknya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Bagian kita, hiduplah berkenan. Waktu miskin, hidup berkenan. Waktu kaya, hidup berkenan. Waktu Tuhan rendahkan, hidup berkenan. Waktu Tuhan tinggikan juga, hiduplah berkenan. That's life. Ada di atas, ada di bawah. Ada naik, ada turun. Kadang sehat, kadang sakit. Ada amin? Kalau Anda cek jantung Anda di mesin EKG, jantung orang hidup, grafiknya kan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Betul gak sih? Anda mau grafikmu naik terus. Lurus gitu loh, garis lurus mau. Kalau grafik kita garis lurus artinya modar kalau orang Jawa bilang ya. Matilah kita saudara. Kalau hidup kita plateau, garis lurus, nggak ada naik, nggak ada turun, sukses terus, sehat terus, banyak duit terus, enak-enak terus, orang mati. Hidup ada up, ada down, ada naik, ada turun. Kadang ada duit, kadang ada duit. Kadang sehat, kadang sakit. Ya udah, jalanin aja, ada amin. Sebelum garis lurus, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hidup berkenan, Tuhan bilang ia akan menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dia akan mengangkat orang miskin dari lumpur. Dia akan dudukan bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kehormatan. Sebab Tuhan yang punya alas bumi. Tuhan bukan cuma topang hidup kita. Dia topang alas bumi. Jadi gini saudara. Selama kaki masih berpijak di atas tanah, di atas bumi. Ini janji Tuhan berlaku buat kita. Kita sehat, kaki berjejak di atas bumi. Sakit kita pun masih berjejak di atas bumi. Kita kaya, berjejak di atas bumi. Kita jatuh miskin pun tetap berjejak di atas bumi. Selama kaki masih punya tumpuan di atas bumi, Tuhan yang menopang hidup kita. Amin. Tadi pagi saya kirim beberapa WhatsApp message, setiap minggu saya kirim ke beberapa teman. Begitu saya kirim, 2 menit kemudian teman saya reply saya, dia bilang, Pastor thank you ya. Message mingguan 3 minggu terakhir sangat menguatkan saya katanya. Saya aja lupa apa yang saya kirim 2 minggu lalu ya. Dia bilang 3 minggu ini sangat menguatkan sebab saya baru ditipu
sama teman bisnisnya 1,5 miliar. Oh saudara bayangkan tuh, pagi-pagi udah dapat kabar begitu saya. Saya bilang, wah 1,5 M ditipu sama temennya. Tapi masih bisa kasih ikon ketawa tuh. Saya tahu dia bukan orang yang banyak duit banget juga enggak. Ada duit mah ada gitu ya. Tapi siapapun, sebanyak apapun uang kita ditipu 1,5 M enggak ada yang rela, betul apa enggak sih? Enggak ada yang mau lah, apalagi kita enggak punya duit. Yang punya duit aja enggak suka ditipu 1,5 M. Dia bilang, aku habis ditipu temanku 1,5 M. Masih bisa senyum tuh ikonnya tuh. Saya bilang emang anak Tuhan tuh ya, kita enggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi sesuatu yang terjadi, mau anak sakit lah, mau ditipu sama rekan bisnis lah, selama kita masih hidup, kaki masih berjejak di atas bumi, ada Tuhan yang menopang hidup kita senantiasa. Puji nama Tuhan ya. Artinya sebelum kita dibenamkan di bawah bumi, jangan give up gitu loh. Kalau kita mati kan dikubur di bawah bumi, betul gak sih? Kalau udah dikubur bawah bumi gak bisa ngomong dah. Tapi kalau masih hidup, masih ada di atas bumi, don't give up. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita senantiasa. Selanjutnya, tugas kita hanya hiduplah berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana sih wujud nyata hidup berkenan? Lakukan yang baik. Waktu di atas, lakukan yang baik. Waktu di bawah juga lakukan yang baik. Waktu banyak duit, lakukan yang baik. Waktu enggak punya duit, lakukan yang baik. Waktu sehat, waktu sakit, tugas kita cuma do good. Bilang sama-sama, do good. Lakukan saja yang baik, enggak susah-susah amat sebetulnya. Lakukan yang baik, sebab dengan melakukan yang baik, kita berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan mau kita meresponi hidup ini dengan cara yang berkenan. Seolah-olah memang setiap perbuatan baik kita adalah sebuah taburan yang baik. Sambil kita menunggu pembalikan arah kalau Tuhan berkenan pada waktunya. Kapan waktunya kita juga nggak tahu. Tapi tugas kita jalani hidup setiap hari dengan melakukan apa yang baik. Sampai satu saat Tuhan berkenan membalikan keadaan itu. Galatia 6 ayat 9 dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Artinya jika kita berubah setia dan tidak lagi berkenan sama Tuhan. Just do good. Lakukan apa yang baik. Saya percaya kalau kita lakukan apa yang baik dan Tuhan berkenan, apa yang kita lakukan akan Tuhan kembalikan sama kita kok. Dan ketika Tuhan kembalikan, hidup kita pasti akan berubah. Kadang-kadang emang berbuat baik itu gak datang hasil yang instan. Tapi percaya firman Tuhan bilang, selama ada musim panas, musim dingin, siang dan malam, gelap dan terang, menabur menuai tetap ada untuk selama-lamanya. Itu kata kitab Kejadian tuh. Setelah air bah, Allah berfirman, menabur menuai selalu ada sampai selama-lamanya. Satu saat di depan rumah saya ada kebun kecil gitu ya. Ada pohon rambutan, ada pohon jambu. Saya lagi tunggu buah jambu. Sebab mama saya yang tanam itu pohon jambu. Tiba-tiba saya melihat kok bisa muncul 3 tunas pohon pepaya. Saya suka makan buah pepaya, tapi saya enggak kamguan lah ya tanam pohon pepaya. Pepaya tinggal beli gitu ya, buah segala musim. Saya bingung, kok ada pohon pepaya? Pohon rambutan dari developer, pohon jambu mama saya punya. Lah kok ada pepaya? Siapa yang tanam tuh? Ada 3 tunas pohon pepaya. Saya ingat-ingat, oh beberapa bulan yang lalu, saya kan hobi makan pepaya, hampir tiap hari saya makan pepaya. Kalau saya makan pepaya, saya kupas pepaya itu biji saya buang gitu ya. Tapi kalau papa saya dia makan, katanya biji pepaya itu obat. Kalau buat saya pahit ya. Tapi emang obat kan emang pahit ya. Tapi dia makan saya buang. Tapi kan waktu dikupas, kadang-kadang masih nempel lah 2-3 biji. Saya makan di halaman buah pepaya itu ada bijinya tuh.
Ya biji nggak saya makan, saya lepeh aja, puh gitu kan ya. Makan lagi buahnya ada biji lepeh, puh. Waktu saya ngelepeh, buang biji saya nggak ingat. Pokoknya buang aja. Beberapa bulan kemudian yang saya lakukan saya lupa, tapi Tuhan ingat apa yang saya tabur. Muncullah 3 tunas pohon pepaya. Seolah-olah Tuhan bicara begini, kalau berbuat baik itu kayak ngelepeh biji gitu loh katanya. Nggak usah diingat-ingat, biar Tuhan yang ingat. Nanti udah tiba waktunya yang kamu tabur karena Tuhan setia pasti akan muncul hasilnya, amin. Kita berbuat baik dan berkenan aja setiap hari. Sampai kita lupa berbuat baik karena keseringan berbuat baik. Sampai udah refleks dan otomatis terus berbuat baik. Sama kayak saya lepeh biji pepaya kan, gak usah doa puasa dulu buat ngelepeh ya. Makan gak usah doa lepeh, gitu aja. Karena udah kebiasaan, gak bisa makan biji pepaya, gak suka dan pahit. Berbuat baik aja, responi hidup kita setiap hari dengan perbuatan baik. Nanti satu saat kalau waktu Tuhan tiba, kita akan menuai apa yang baik daripada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita akan melihat satu tokoh di Alkitab namanya Yusuf, saudara. Kisah Yusuf saya simpulkan dengan diagram seperti ini. Hidup Yusuf adalah hidup yang paling dramatis di Alkitab ya. Cerita Alkitab itu kebanyakan datar, kurang ada emosi. Karena kalau ada emosi jadi kopingho ya, tebal nanti Alkitabnya. Setipis itu aja kita nggak baca habis, gimana kalau tebal gitu ya. Tapi untuk kisah Yusuf ini yang sangat realistis banget gitu. Kita melihat Yusuf lahir sebagai anak bungsu dari 11 dari 12 anak. Ada 13 anak Yakub, yang ke-13 perempuan Dina, yang ke-12 Benyamin, yang ke-11 Yusuf. Maunya siapa sih lahir sebagai anak ke-11? Ya mungkin bukan maunya Yusuf. Karena kan Yusuf juga enggak WA bapaknya untuk dilahirkan. Tiba-tiba lahir aja gitu kan. Ke-11 dari 12. Dalam budaya Yahudi, anak pertama itu adalah anak kesayangan. Ya budaya Yahudi sama seperti budaya Chinese gitu. Anak pertama laki-laki akan membawa marga. Lebih kurang kayak begitu. Yusuf anak ke-11 dari 12. Anak pertama atau anak sulung, anak yang besar itu biasanya dapat yang terbaik dari papanya. Apakah itu warisan atau fasilitas atau kepercayaan atau perusahaan dan lain sebagainya. Anak pertama dulu. Anak bungsu kalau ada sisanya. Yusuf yang gak bungsu-bungsu amat, 11 dari 12. Tapi ya 11 dari 12 nasibnya ya 11-12 lah. Sama anak bungsu ya. Kadang diingat, kadang gak diingat. Ya samalah. Saya anak pertama dari 4 saudara. Ada anak bungsu di sini? Anak bungsu itu ya harta bendanya paling banyak. Betul apa enggak? Tahu gak kenapa paling banyak? Hibahan dari kokonya ya. Adik saya itu mainannya paling banyak. Baju paling banyak. Apa-apanya paling banyak. Karena kalau kokonya udah gak pakai, dikasih ke dedenya. Atau kokonya dapat mainan baru yang lama, kasih ke dedenya. Anak bungsu hanya terima nasib bekasan daripada kakaknya. Tapi kenapa anak bungsu yang namanya Yusuf ini dikasih baju mewah? Kenapa coba? Ya karena baju itu sebuah lambang. Yakub sebagai ayah dari 12 anak, laki-laki semua, harusnya itu baju jatuh ke anak paling besar. Apakah Ruben atau Yehuda, pokoknya kepada kakak-kakak Yusuf. Tapi kenapa ayahnya kenakan kepada Yusuf, anak bungsu ini? Karena ayahnya mau ngomong gini, dari 12 anakku, hai anak-anakku dengar perkataan papa, lihat apa yang papa lakukan. Dari 12 anakku yang aku sayang, kenapa Yusuf aku kasih baju mewah, lebih daripada kalian semua, sebab kepada Yusuflah hatiku berkenan. Karena Yusuf banyak berbuat baik lebih daripada kalian semua. Itu loh maksudnya. Jadi bukan Yusuf dapat baju karena Yakub ayahnya cap cip cup hitung kancing ucup. Bukan. Ini bukan cap cip cup ucup. Tapi karena Yusuf walaupun anak ke-12, ke-11 dari 12. Dia tidak menyerah pada nasib. Dia tidak komplain kenapa aku anak bungsu. Tapi dia lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan ayahnya.
Maka pada waktunya promosi pun datang buat Yusuf. Itu dapat baju mewah, itu kayak dapat perusahaan terbaik gitu loh kalau zaman sekarang. Diwariskan yang terbaik oleh ayahnya. Itu yang bikin kakaknya iri hati. Ruben ngomong itu mesti buat gue itu baju. Yehuda ngomong mesti itu bagianku. Kenapa jatuh ke anak bungsu? Mereka iri hati. Kakaknya benci. Anak bungsu naik sedikit dapat baju mewah. Turun lebih banyak, kakaknya benci. Gegara baju, bayangkan ya. Bukan karena bajunya sebetulnya, tapi karena hati ayahnya berkenan. Itu loh yang kakaknya gak tahan. Jengkel, iri hati, benci sama Yusuf. Seolah mengambil hak kesulungannya. Ya Yusuf bilang, ya habis gimana? Aku emang datang lebih pagi, pulang lebih malam, kerja lebih bagus, omset paling tinggi. Mau gimana katanya? Emang itu udah jadi hidupku, karakter dan tabiatku, do the best, do good. Jadi kan jangan salahkan aku, memang aku mau lakukan yang terbaik. Maka dia dapat baju itu. Kakaknya benci, ketika kakaknya benci, dikasih mimpi sama Tuhan, bayangkan tuh. Tiba-tiba pagi-pagi Yusuf ngomong di meja makan, Papa, koko, aku mimpi tadi malam. Kakaknya tanya, mimpi apa lu? Aku mimpi matahari, bulan, 11 bintang sujud sembah sama aku. Maksudnya apa? Artinya apa? Artinya ya, papa, mama sama koko semua sujud sembah sama aku sambil pakai baju bagus. Gimana gak tambah jengkel tuh kakak? Udah bajunya paling bagus, mimpinya paling bagus juga. Oh, makin benci kakaknya. Dapat mimpi, dijebloskan dalam sumur. Bayangkan. Hidup berkenan sama ayahnya dikasih baju. Hidup berkenan di hadapan Tuhan dikasih mimpi. Kakaknya tetap aja benci, makanya kita anak Tuhan ya. Tuhan menetapkan langkah hidup kita itu gak mulus-mulus amat. Anda buat jelek bisa turun ke bawah. Anda bikin bagus juga bisa turun lebih bawah, bisa. Jalan hidup anak Tuhan memang luar biasa. Tapi ya tugas kita memang bukan ngatur Tuhan. Hidup kita jalanin aja. Bilang sama-sama 2, 3, jalanin aja. 2, 3. 2, 3. Ya udah jalanin aja. Kalau kita komplain bisa bikin nasib baik, silahkan komplain. Kalau kita ngeluh bisa bikin naik jabatan, silahkan ngeluh. Kalau kita sungut-sungut bisa dapat omset bagus, silahkan sungut-sungut. Tapi kenyataannya ngeluh, sungut-sungut itu gak mengubah apapun juga. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu akan mengubah sesuatu. Jebloskan dalam sumur, kakaknya bilang kita bunuh aja dah. Biar mimpinya gak jadi kenyataan. 11 orang mau bunuh Yusuf. 1 orang bilang, Ruben ngomong, udahlah jangan dibunuh lah. Kita jual aja, bisa bayangkan ya. 10 orang lawan 1 orang, suara 1 orang menang. Itu kalau bukan Tuhan menetapkan langkah Yusuf, tidak mungkin. Dari 11 orang yang mau bunuh Yusuf, tiba-tiba 1 ngomong, udah jangan dibunuh. Itu yang 10 bisa ngikut yang 1. Harusnya 1 ikut yang 10. Ini yang 10 ikut yang 1. Udah sepakat mau bunuh, 1 bilang jangan, yang lain aminkan kata-kata itu. Itu kalau bukan Tuhan, siapa? Betul gak? 11 orang benci sama dia, bisa ikut 1 suara. Jangan takut kalau orang mau buat jahat sama kita. Kalau ada orang, kayak tadi teman saya, bawa kabur uangnya 1,5 M. Ya saya belum bicara banyak, sebab saya juga langsung jalan untuk khotbah. Tapi kalau punya waktu saya mau ngomong, kalau Tuhan gak izinkan, gak akan terjadi. Kalau Tuhan izinkan, pasti terjadi. Lihat semua tegak lurus pandang Yesus. Kalau orang itu bawa lari uangku 1,5 miliar, memang dia punya maksud jahat. Tapi kalau sampai terjadi, Tuhan menetapkan itu semua untuk terjadi. Sebab jangankan uang 1,5 miliar, 1 helai rambut pun kalau Tuhan gak izinkan gak copot, ya gak sih? Sehelai rambut loh, yang tiap kali kita mandi, oh rambut kita tuh puluhan, rontok. Gak ada pungutin kan, dihitung enggak kan? Gak ada tempel figura, rambut copot hari ini, enggak juga kan? Rambut aja yang seolah gak berharga, copot Tuhan perhitungkan. Apalagi uang 1,5 miliar sebenarnya. Anak sakit. Semua itu Tuhan sudah atur. Supaya kita belajar tegak lurus pada Tuhan. Bukan pada yang lain. Gak usah kita kutukin lah.
Diusut mah kudu barangkali ya. Dikejar mah harus. Tapi kita komplain kenapa ini semua terjadi. Nggak bikin uang juga balik. Nggak bikin anak kita juga sembuh. Nggak akan. Sikapi hidup dengan baik. Yusuf sudah sedemikian baiknya di hadapan ayahnya dan Allahnya tetap aja dijebloskan dalam sumur. Tapi ya puji Tuhannya nggak jadi mati ya. Dijual lah dia ke pedagang Midian, dibawa dia ke Mesir jadi budak. Ya masih puji Tuhan lah. Jadi budak lebih baik daripada jadi mayat, ada amin. Masih jadi budak, artinya kaki masih berjejak di alas bumi, masih hidup. Jadilah dia budak. Mungkin Yusuf juga bertanya-tanya, Tuhan, aku udah do the best di rumah ayahku. Aku udah hidup berkenan di hadapan Allahku. Kenapa nasibku jelek banget ya? Dari anak emas di rumah papa, dijual di pasar budak, jadi emas-emas betulan. Kenapa begitu ya? Mungkin Yusuf juga bertanya-tanya, apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan tidur? Apakah Tuhan keseleo, keserempet gitu ya? Kenapa jadi begini nasibku Tuhan? Udah setia sama papa, setia sama Tuhan, gak balas kakakku, tetap mengasihi mereka. Kenapa aku endingnya di pasar budak? Turun banget nasib hidupku ya. Tapi ya sudahlah, tegak lurus sama Tuhan. Walaupun budak, ya tetaplah berbuat baik. Dia enggak berbuat hal yang enggak baik, sehingga di pasar budak pun datanglah istri Potifar dan pilih Yusuf untuk kerja bersama-sama dengan dia. Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak juga. Tuhan memakai orang-orang di sekitar Yusuf. Jadilah dia pekerja di rumahnya Potifar. Orang tuh ya, kalau hidup berkenan sama Tuhan, memang gak akan dipengaruhi oleh musim kehidupan sih. Orang kalau udah hidup berkenan sama Tuhan, di rumah papanya hidup berkenan. Dibenci kakaknya hidup berkenan. Jadi budak hidup berkenan. Kerja di rumah Potifar pun hidup berkenan. Ada amin? Emas ditaruh dimanapun tetap emas. Mau ditaruh di etalase, toko emas, tetap emas. Mau ditaruh di kandang babi, tetaplah emas. Betul gak? Bapak Ibu mau gak? Ada yang kasih emas 1 kilo, tapi ketutup tai ayam, masih mau? Mau? Kenapa mau? Sebab tai ayam tidak mengurangi harga emas 134.000 segram, betul gak sih? Ya kan tinggal dibersihin aja tai ayamnya tuh ya. Emas tetaplah emas, dimanapun ditempatkan. Pada musim apapun juga, emas tetaplah emas. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan diuji, ditempatkan dimanapun tetap berkenan. Menghadapi musim apapun tetap berkenan. Itulah Bapak Ibu yang harus muncul di hidup kita. Kualitas anak-anak Tuhan yang hidup berkenan. Karena percaya apapun yang terjadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidupku. Ada amin? Bilang kanan kirinya, jadi emas. Bukan mas-mas bilang. Jadilah emas yang tetap bernilai dalam segala musim kehidupan. Naiklah dia ke atas, saudara. Dari budak, karena kualitas kerjanya bagus, nggak ada beda. Di rumah ayahnya diangkat, di rumah Potifar pun juga diangkat. Tapi yang namanya Yusuf ya, muda, ganteng, pinter, wangi, rapi, klimis. Biasa anak muda kalau lagi begini nih banyak setannya saudara ya. Banyak kuntilanak, pocong, genderuwo datang nih. Sebenarnya nih kalau saya bayangkan ya. Kalau Yusuf mau hidup enak, ketika istri Potifar menggoda Yusuf, itu udah kesempatan emas banget tuh. Sebab kalau Yusuf dapatkan istrinya, Yusuf dapatkan semuanya. Loh tapi kan ada jenderal Potifar, itu gampang banget. Buat diselesaikan tuh barang, gampang banget gitu ya. Kalau istri udah cinta sama Yusuf, Yusuf tangkap kesempatan, jenderal mah gampang. Tinggal istrinya bikinin kopi aja tiap pagi ya. 1 hari kopinya kasih cyanida, kan selesai saudara. Suaminya tewas,
Yusuf menggantikan posisi, walaupun mungkin gak punya jabatan jenderal, tapi kan semua kekayaan jatuh sama Yusuf. Kalau dia berubah setia di situ. Itu godaan yang berat sebetulnya. Tapi ya namanya Yusuf ya. Orang kalau tegak lurus sama Tuhan, gak ada yang bisa menggoncang dia punya kesetiaan. Dia bilang, tante jangan ganggu lah. Tapi aku suka sama kamu Ucup katanya. Kamu tuh kayak Lee Min Ho katanya gitu. Ganteng. Aduh suamiku mah payah katanya. Enggak bisa tante katanya. Di rumah ini semuanya boleh aku acak-acak kecuali tante. Semuanya boleh aku gonta-ganti kecuali tante. Semuanya boleh aku obrak-abrik kecuali tante. Enggak bisa katanya. Tante milik om. Enggak bisa tante. Tapi yang namanya perempuan ya. Digoda demikian rupa, makanya ini Yusuf luar biasa. Saya tahu enggak banyak laki-laki bisa menang pada posisi itu. Kemarin saya khotbah di satu perusahaan TBK, saudara, di perusahaan besar ini. Setelah saya khotbah ngobrol biasa, lalu satu pengurus ngomong, aduh Pak di sini udah biasa Pak katanya. Direktur lah sama operator telepon katanya. Direktur lah sama sekretaris, udah biasa lihat istri direktur datang ke kantor bawa sapu udah biasa katanya. Udah punya jabatan main gila udah biasa di sini katanya perusahaan besar. Memang laki-laki kalau udah di atas itu banyak banget godaannya ya. Laki kaya kan nakal ya, perempuan nakal kaya. Jadi ya gimana? Ada supply dan demand. Tapi ya Yusuf tegak lurus sama Tuhannya. Dia jaga kekudusan, dia jaga kesetiaan. Dan dia gak mau jatuh dalam dosa. Apa yang dia lakukan mendatangkan fitnah dalam dirinya. Dijebloskanlah dia ke dalam penjara. Sudah jaga kekudusan, gak mau selingkuh, gak mau jadi perebut bini orang, kerjanya bagus, takut sama Tuhan, hormat sama majikan. Semuanya gak ada cacat celah, gak ada. Tapi tetap dijebloskan dalam penjara, bayangkan loh. Kalau Anda teliti kisah Yusuf ya, Yusuf setelah Tuhan Yesus adalah satu tokoh di Alkitab yang gak dicatat di mana dia jatuh dalam dosa itu gak ada. Anda bolak-balik kitab Kejadian. Daud ada dosanya. Abraham ada dosanya. Petrus ada dosanya. Paulus banyak dosanya. Yusuf Anda cek di mana dia jatuh dalam dosa. Itu gak ada. Saya gak bilang dia gak punya dosa. Tapi Alkitab tidak mencatat di mana dosanya. Dia dicobai dalam kekayaan. Dia dicobai dengan wanita. Dia dicobai dalam jabatan, harta, tahta, wanita dia dicobai. Tapi gak jatuh satupun juga. Inilah tokoh pria sejati setelah Yesus sebetulnya. Tapi lihatlah hidupnya. Gak enak-enak banget juga. Gak mulus-mulus amat juga. Jebloskan dalam penjara. Kalau Anda jadi Yusuf, bisa terima kenyataan? Tahu gini mah. Kan begitu kita ngomong ya. Tahu gini mah udahlah. Simpanan-simpanan lah. Enak juga disimpan. Tahu gini kan, nah kadang kita begitu ya komplain. Tahu gini mah kita kemarin begitu aja. Kalau tahu ikut Tuhan begini ujungnya. Tahu gitu mah kita masih tepekongan kemarin kan gitu ya. Kita masih komplain tentang kehidupan. Tahu gini, tahu gitu. Tapi Yusuf tegak lurus sama Tuhan. Tuhan menetapkan, amin. Termasuk masuk penjara pun. Tegak lurus sama Tuhan. Dan dia tetap percaya. Aku ada dalam penjara sebab memang Tuhan menetapkan aku begini. Tuhan jahat atau Tuhan baik? Dalam penjara tetap Tuhan baik, amin? Tetap Tuhan baik. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya penjara adalah tempat yang paling aman buat Yusuf. Kita lihatnya ini tempat yang paling sial buat dia. Tapi sebenarnya penjara adalah tempat yang paling aman buat Yusuf. Aman dari mana? Aman dari godaan kuntilanak itu, saudara. Sebab kalau cuma Yusuf dipecat dan Yusuf masih cari kerjaan, jalan-jalan di pasar, itu tante jenderal kan punya Densus 88. Tolong cari Yusuf, culikan gitu, bisa gak? Bisa, itu kalau udah tante-tante suka, dikejar sampai ujung bumi itu. Memang kekuatan wanita kayak begitu tuh ya, sampai dapat tuh. Makanya sekali-kali bergaul sama orang dunia saudara, supaya Anda tahu strategi perempuan dapat laki itu gimana gitu loh. Kita di gereja terus entah kita kemakan. Ketemu, ya bukan saya yang ketemu, saya punya teman.
punya salon. Salonnya itu kerjasama dengan satu nightclub. Ini nightclub yang ada LCBO gitu ya, ada perempuannya. Jadi kadang mereka suka cerita sama yang punya salon cerita sama saya. Mereka itu perempuan sama ngomong ini, aduh Ci gampang banget dapat laki-laki di nightclub tuh gampang banget katanya. Dapat duit mereka tuh gampang banget katanya. Kita cuma manja-manja aja katanya begitu. Kita cuma manja-manja aja sama mereka. Oh om, tante, gimana tantenya? Tante di rumah om, pokoknya manja-manja aja. Abis manja-manja bisa transfer, ada yang transfer 100 juta bayangkan loh saudara. Om-om tuh kalau udah dimanja-manja cepet yau, M-banking jebret, nah gitu tuh. Modal manja-manja aja katanya. Gimana manja-manjanya? Nanti makan bakmi dulu ya. Saya ceritain gimana manja-manjanya. Pokoknya dimanja-manja 2 jam bisa 100 juta keluar tuh. Bangsa 5 juta mah udah tiap malam. Makanya mereka gampang banget dapat uang. Gampang banget. Laki-laki kalau udah gitu udah kaya banyak uang dimanja-manja. Wah keluar duitnya semua saudara. Keluar semuanya. Bisa jadi peliharaan. Bisa jadi banyak deh makanya. Jadi seorang Yusuf tuh gak gampang. Yang manja nih tante-tante yang manja. Kalau BOLC kan manja-manja dapat duit. Ini udah manja-manja mau kasih duit, bayangkan coba. Yusuf kan tinggal pasang badan aja, berserah seutuhnya ya gak sih? Gak usah ngapa-ngapain, dapat semuanya. Jadi double-double itu kualitasnya. Tapi ya takut sama Tuhan, jebloskan dalam penjara. Di penjara itulah sebenarnya kacamata manusia sial banget. Sial banget nih Yusuf. Tapi dalam kacamata Tuhan aman banget. Sebab cuma di penjara Tante Potifar gak bisa sentuh Yusuf. Kan gak mungkin kirim Densus 88 ke penjara hanya untuk cari ucup. Gak mungkin. Malulah dia juga. Kalau di pasar masih bisa. Kalau di penjara kan gak mungkin. Maka sebenarnya dalam penjara itulah tempat yang paling aman buat Yusuf. Supaya rencana Tuhan digenapi. Setiap kita punya penjara kita masing-masing Bapak Ibu. Mungkin penjara brother kita ini ya anaknya. Makanya dia bilang tiap hari kepikiran itu anak. Transplantasi atau enggak, berobat atau enggak, sembuh atau enggak. Itu tuh tiap hari pagi, siang, sore, malam bangun tidur, mau tidur lagi kerja. Kepikiran sedikit banyak. Itu seperti sebuah penjara yang baik buat kita. Supaya kita semakin tegak lurusnya sama Tuhan. Ada penjara keuangan. Masalah terus keuangan. Tiap bulan uang cuma numpang lewat. Kita welcome dia bye-bye kan gitu. Welcome money bilang bye-bye kan gitu ya. Tiap bulan gitu terus. Ya mungkin tuh penjaranya buat kita. Ada yang mungkin sakit, di antara kita juga udah berobat belum sembuh. Mungkin tuh sebuah penjara buat kita. Yang kita lihat sial secara kacamata manusia. Tapi kalau kacamata kita tegak lurus sama Tuhan, membuat kita berserah seutuhnya sama Dia. Tiap kita punya penjaranya masing-masing. Jangan bersungut-sungut. Tetap lakukan apa yang baik. Ada amin? Yusuf dalam penjara apa yang dia lakukan? Emas dimanapun tetaplah emas. Mau di rumah ayahnya, mau di rumah Potifar, mau dalam penjara tetap dia emas. Makanya kepala penjara angkat dia. Di rumah ayahnya angkat. Di rumah Potifar angkat. Dalam penjara, kepala penjara pun angkat Yusuf. Kenapa diangkat tuh bukan karena cap-cip cup-ucup lagi, bukan. Tapi karena Yusuf punya sebuah kualitas hidup yang lain dengan narapidana yang lain. Maka kepala penjara kasih kepercayaan. Kamu tak angkat ya, jadi wakilku. Makan semeja sama aku, selnya juga lain. Selnya Yusuf isinya bukan maling ayam, maling kambing, maling sagu, bukan. Selnya Yusuf tahanan-tahanan politik, pejabat-pejabat negara. Salah satunya juru minum dan roti. Anda tahu juru minum dan roti itu yang kasih makan minum buat raja. Saudara, gak setiap orang bisa kasih makanan sama Presiden Jokowi, itu gak bisa saudara. Sebab zaman dulu ya, yang paling raja takutkan adalah diracun. Dia gak takut mati di medan perang, dia takut mati diracun. Sebab tiap hari dia makan, enggak tiap hari dia perang kan, tapi tiap hari dia makan. Gimana kalau satu hari pada satu menu ada racunnya, tewas dia.
Makanya yang kasih makan minum tuh harus dekat dengan raja dan mesti sangat kepercayaan. Sangat dipercaya. Ketika juru minum dan roti masuk penjara, mereka itu punya ilmunya Firaun, semua ngerti banyak hal. Makanya Yusuf di penjara itu kayak kuliah tata negara gitu loh. Kuliah politik. Ketemu dengan tahanan, menteri ngobrol, ilmunya dia sedot. Ketemu dengan tahanan politik yang lain ngobrol, ilmunya dia sedot. Makanya di penjara Yusuf banyak dapat ilmu sampai 2 tahun. Yusuf bilang sama juru minum, kalau bro nanti keluar, mimpimu digenapi. Seperti yang aku katakan, jangan lupain aku ya. Oh siap bro, kalau aku bebas gak akan lupa. Kenyataannya lupa. Dilupakan 2 tahun. Yusuf mungkin bisa bilang gini, Tuhan, katanya Tuhan ingat sama aku. Kenapa Tuhan gak ingatkan juru minum? Paling gak aku bebas lah Tuhan. Gak dipenjara tanpa kepastian kayak begini. Sampai kapan gak tahu. Di mana sih Tuhan? Di manakah Tuhan? Tuhan lagi bekerja tanpa Yusuf pahami. Tuhan lagi bekerja dengan sebuah konstelasi yang sangat rumit. Melibatkan orang tertinggi di Firaun. Di Mesir namanya Firaun. Dikasih mimpi. Gak ada yang bisa tafsirkan. Tiba-tiba juru minum ingat sama Yusuf. Dan dia ngomong, bos ada satu pemuda di penjara. Bisa menafsirkan mimpi aku. Nothing tulus bos. Dicoba aja. Setelah 2 tahun baru Yusuf dipanggil ke atas. Setelah dipanggil Anda tahu ceritanya. Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun. Dan Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Dari penjara naik ke istana. In one day. Ada amin? Tapi gini loh saudara. Mari kita logis aja deh. Common sense ya. Firaun kan bukan orang kenal Tuhan. Dia gak percaya sama Yahweh, Allahnya Yusuf. Firaun gak percaya. Jadi ketika Firaun ketemu sama Yusuf. Saya tuh gak percaya tiba-tiba Yusuf diangkat tuh saya gak percaya. Pasti ada proses peralihan. Kekuasaan tuh pasti ada. Dan sebelum Firaun menobatkan Yusuf menjadi wakil dia kan butuh yang namanya referensi. Yang membuat dia bisa memutuskan sesuatu. Dalam bayangan saya begini, ini Yusuf siapa sih? Kok bisa menafsirkan mimpi kayak begitu? Kok lain ini narapidana? Dia tanya sama juru minum, hei juru minum, kau kenal anak muda ini? Kenal banget. Di mana kau kenal? Dalam penjara. Apa yang dia lakukan? Kasih aku resume, CV dia kayak gimana? Wah dia cerita, wah waktu di penjara Yusuf nih menafsirkan mimpiku Baginda. Dan apa yang dia ceritakan detail semua digenapi. Ini anak muda luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Oke, kamu kenal dari mana? Aku kenal Yusuf dari kepala penjara. Panggil kepala penjara. 2 orang dipanggil. Kepala penjara, siap Tuan. Kenal sama Yusuf? Oh bukan kenal lagi. Coba ceritakan siapa Yusuf. Kasih resume. Kasih cerita CV-nya kayak apa. Dia mulai cerita. Oh Tuan, dulu sebelum Yusuf masuk ya. Penjara kotor, bau, gelap. Narapidana gak bisa diatur. Setelah Yusuf masuk penjara jadi bersih, wangi. Tahanan-tahanan teratur. Makanan-makanan juga enak dan bersih. Karena saya lihat Yusuf atur satu penjara dengan luar biasa. Jadi luar biasa Yusuf, luar biasa Tuhan. Kamu kenal dari mana? Dari teman kita juga, Jenderal Potifar. Panggillah jenderalnya, orang ketiga. Jenderal Potifar, siap Tuhan. Kamu kenal Yusuf? Kenal banget. Coba ceritain sama saya, kenapa dia masuk penjara? Aduh Tuhan, saya malu sebetulnya cerita. Jadi dulu itu ada sedikit kasus di rumah tangga kami. Saya ceritai Yusuf goda istri saya. Tapi kan Tuhan, kita sama-sama tahulah istri sosialita kayak gimana kehidupannya. Istriku kan kita sama-sama punya istri kan. Gila kan semua. Main gila kan, punya selingkuhan kan semua katanya. Tapi kan saya gak mungkin ceritakan istriku kejar dia, kan gak mungkin. Malu dong saya gak mau bikin bini gue juga malu. Lalu jabatan saya mesti jaga juga, maka saya fitnah dia masuk penjara.
untuk jaga saya punya jabatan, nama saya, nama istri saya, keluarga kami. Maka saya fitnah dia masuk penjara. Setelah saya fitnah, saya suka WA-an tuh sama kepala penjara. Gimana si Ucup gitu loh. Dia sih luar biasa. Kerjaannya bagus, karakternya bagus, kesetiaannya bagus. Saya kasih nilai 100 buat Yusuf. Jadi Firaun juga dapat referensi dari lingkarannya dia. Juru minumnya orang dekat, kepala penjara orang kepercayaan, jenderal Potifar ya jenderalnya dia juga. Maka dari 3 perkataan baik, Firaun mengangkat Yusuf naik ke atas. Yusuf sendiri dalam penjara nggak pernah tahu apa yang Allah sedang lakukan di luar sana. Yang dia lakukan cuma hidup berkenan di hadapan Tuhan saja. Ada amin? Kita nggak pernah tahu apa yang Allah siapkan buat kita di ujung sana. Sama kayak Yusuf, di penjara dia cuma mikir, sampai kapan gue di penjara? Kapan Tuhan keluarin? Gimana caranya? Secara manusia nggak mungkin bisa keluar. Tapi kan tanpa dia sadari, Allah sedang bekerja di luar sana dengan cara yang sangat ajaib dan sangat kompleks bagi kebaikan Yusuf. Ada amin? Makanya balik lagi, kita tuh nggak pernah tahu ujungnya kayak apa. Yang kita mesti tahu, hari ini kita berkenan apa enggak sama Tuhan. Setiap hari hidup aja berkenan. Nanti satu saat, one day, katakan one day. Bilang sama-sama, satu hari akan ada pembalikan keadaan. Yang di luar apa yang sanggup kita bayangkan. Maka Yusuf bisa berkata dalam sebuah ayat, intervensi ilahi dalam hidup Yusuf. Ayat terakhir, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Sampai sini firman Tuhan dibagikan, kiranya Tuhan yang akan bicara lebih banyak buat kita. Supaya firman Tuhan bisa related, berkaitan, berhubungan dengan pergumulan hidup kita masing-masing. Tundukkan kepala kita semua, kita akan doa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat firman Tuhan pada pagi ini. Kami sungguh yakin dan percaya hidup kami hari ini di atas alas bumi ini, di muka dunia ini adalah campur tangan Tuhan. Bukan cuma hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, orang tua kami, anak-anak kami, relasi kami, kolega kami, semua yang terlibat bersentuhan dengan hidup kami. Semuanya ada dalam rancangan, rencana daripada Bapa di sorga. Dan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Sebab firman Tuhan tidak mungkin batal dan Tuhan tidak pernah salah dalam menakdirkan apa yang baik bagi kami anak-anaknya. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Entah kami di atas ataupun di bawah, dalam keadaan yang baik ataupun yang tidak baik. Kami ingin tetap hidup tegak lurus pada Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh percaya Allah sedang bekerja di luar sana, apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, tidak pernah kami dengar dengan telinga, tidak pernah timbul di hati kami sebagai manusia. Allah sedang mengerjakan dengan misterius, kompleks, satu mujizat, satu tuayan, satu perkara yang ajaib yang Kau siapkan satu hari nanti. Tugas kami hanya setia dan taat pada Tuhan, hidup berkenan, bagian Tuhan memulihkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Agar nama-Mu Bapa dipermuliakan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami terima firman Tuhan pada pagi ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom jemaat yang diberkati dalam Tuhan, kiranya setiap kita dapat memahami dan meresponi firman yang kita dengar pada hari ini.
Berikut adalah beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Youth Sunday Service akan dilaksanakan pada pukul 12 siang di gedung 52 lantai 2. Ibadah kali ini kita akan sama-sama belajar tentang True Happiness yang akan dilayani oleh Kosandi. Kemudian pada hari Rabu 17 Juli 2024, para wanita kembali diundang untuk hadir dalam ibadah WBI di gedung 52 lantai 2. Ibadah kali ini akan belajar tentang masih berguna yang akan dilayani oleh Bapak Johannes Wijaya. Kemudian pada hari Kamis 18 Juli 2024, ibadah doa akan kembali dilaksanakan di gedung 35 pada pukul 5 sore. Jumpa Kumas pada bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu 20 Juli 2024 di gedung 52 lantai 2 pada pukul 9 pagi. Kemudian Temu Kompas pada bulan ini akan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 6:30 malam. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang keluarga sehat jasmani dan rohani yang akan dilayani oleh Bapak Freder. Kemudian pada hari Minggu 21 Juli 2024, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang penderitaan yang akan dilayani oleh Bapak Johan Nugroho. Disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Ibadah kali ini akan belajar tentang taat perintah. Kemudian pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Ibadah kali ini akan belajar tentang Prison Break yang akan dilayani oleh Bapak Johan Nugroho. Pengumpulan barang ke pasar murah masih dibuka. Barang donasi dapat dikumpulkan di lobi lantai 1 gereja. Sekian informasi untuk sepanjang minggu ini. Tetap bersukacita and happy Sunday. Puji Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman hari ini bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya setiap kita Tuhan izinkan dengan berbagai keadaan hidup. Tapi kita tahu kiranya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menolong di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pergumulan dan masalah kita. Amin. Saat ini saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan kiranya bisa mengikuti ibadah di tempat ini setiap hari Minggu pagi jam 8. Dan tadi sudah diinfokan ya, minggu depan hari Sabtu ya, ada pertemuan Kumas ya. Jadi ini mungkin orang tua atau opa oma yang umurnya minimal 60 tahun ya, betul ya. 60 tahun itu bisa ikut hadir dan ada dress code-nya nih ya. Hari Sabtu depan nih tanggal 20 Juli pakai baju Hawaii ya. Mungkin ada gerakan-gerakan Hawaii mungkin ya, biar lebih rileks gitu. Tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu atau om-om atau tante-tante yang tidak memiliki baju Hawaii sudah disediakan. Jadi tetap berHawaii ria nanti ya. Oke, hari ini kita mau memberikan persembahan kita. Persembahan dilakukan 2 kali dan buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online bisa memberikan persembahan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sebelum masuk persembahan kita mau masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau boleh memperdengarkan kami kembali kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kiranya ada iman yang kembali ditambahkan Tuhan, mengingatkan kembali kepada kami akan campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun mungkin tidak mudah untuk kami lalui, setiap pergumulan kami berbeda-beda sesuai dengan porsinya, tapi ada Tuhan yang menjadi pengharapan bagi kami. Saat ini kami ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan segala apa yang menjadi kami bisa lakukan bagimu ya Tuhan. Lewat pelayanan-Mu dan pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Kebaikanku bukan karena
kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Allah tinggal. Dia tepati janjinya. Sehingga kita semua untuk bangkit berdiri. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, boleh buka mata saudara sebentar. Tetap berdiri nggak apa-apa ya. Ada yang terlewatkan satu ya. Kita sudah 2 kali berjalan melakukan komunitas usia emas ini. Karena yang gereja pikirkan adalah bahwa di dalam setiap fase kehidupan, khususnya bagi orang-orang tua, mereka pun tetap membutuhkan komunitas untuk mereka bisa terus mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu mungkin nggak tahu ya ngapain sih kumas ini ngapain aja, apakah ibadah atau apa, boleh ya saya minta waktunya sedikit saja untuk Bapak Ibu menyaksikan tayangan berikut ini, boleh dipersilahkan duduk sebentar, nanti kita akan tutup dalam doa. Saya persilahkan tim media.
Puji Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, manusia jasmani boleh merosot, tetapi iman manusia batiniah kita, rohani kita dapat terus semangat menyala-nyala kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya mendorong setiap Bapak Ibu, Opa Oma untuk hadir dalam komunitas Usia Emas hari Sabtu jam 9 pagi. Ya, pakai pakaian bunga-bunga, pakaian Hawaii, kalau nggak ada nggak apa-apa, yang penting datang aja ya. Karena kita akan bersukacita bersama-sama di dalam komunitas yang saling memberkati. Amin. Siap hadir Bapak Ibu, Opa Oma. Dan buat anak-anak muda mungkin yang di rumah ada maminya, papinya ya, ajak mereka hadir ya. Ataupun juga ada tetangga mungkin yang memang usia emas, silakan undang mereka untuk bisa hadir juga. Mari saya sekali lagi mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, firman-Mu berbicara dengan begitu kuat atas setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh meresponi kebenaran firman Tuhan, menerimanya, merenungkannya, dan melakukannya. Biarlah seperti Yusuf yang boleh tegak lurus kepada Tuhan di dalam setiap musim kehidupannya, di dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Ia boleh tetap memilih Tuhan, ia boleh tetap memilih kebenaran untuk ia hidupi, untuk ia jalani, untuk dia kerjakan di dalam kehidupannya. Karena kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa, bila setiap kami Tuhan, di dalam segala hal kondisi keadaan yang sedang kami hadapi saat ini, baik kami yang lemah ataupun kami yang kuat, baik kami yang berkelimpahan ataupun kami yang berkekurangan, baik kami yang sehat ataupun kami yang sakit, biarlah kami boleh tetap memegang teguh kebenaran Tuhan di dalam hidup kami, agar kami boleh menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah firman-Mu terus tertanam dan berakar kuat sehingga menghasilkan buah-buah kehidupan yang dapat mempermuliakan nama Tuhan dan terlebih lagi dapat menjadi berkat bagi orang banyak sehingga orang lain boleh melihat Kristus ada di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, apapun kondisi yang sedang mereka hadapi, Tuhan siap menolong, Tuhan mendampingi setiap mereka dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kami berdoa untuk ibadah sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan terus berperkara, Tuhan terus melawat setiap kehidupan umat Tuhan. Sehingga setiap kali kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kami diubahkan. Karakter-karakter ilahi semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati pernikahanmu, keluargamu. Tuhan memberkati mata pencaharianmu, Tuhan memberkati segala apapun yang engkau kerjakan, dijadikan berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu saat ini, pulanglah dan jadilah berkat, keluarlah dari tempat ini dan jadilah terang, jadilah garam. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, yang telah mengasihi kita, dan oleh Roh Kudus yang terus menghiburkan, menguatkan, dan menyertai setiap kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ajar
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.